adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu kembali di Sekolah Hari Minggu GKS Sakatik Palangkaraya. Hari ini kita bersekolah hari Minggu dilayani oleh Kak Fatma, Kak Pepen, Kak Pien, Kak Rantian, Kak Paska, dan tentunya dengan Kak Novia. Mari kita memulai ibadah kita dengan hati yang penuh sukacita dan bersemangat. Adik-adik yang ada di rumah, kita berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersukaria dan bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya. Baik adik-adik, silakan untuk duduk kembali. Kita akan mengawali ibadah kita dengan berdoa. Adik-adik semua, mari kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami kembali bersekolah hari Minggu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau memberkati sekolah minggu kami dari awal hingga berakhirnya nanti. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik yang masih di rumah tentunya masih bersemangat dan bersukacita. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sungai Sukacitamu. Baik adik-adik, di sini kita akan bersama-sama mengucapkan dan menghafalkan ayat emas.
Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita menghafalkan ayat emas kita. Namun sebelum itu kita akan mengingat dan mengucapkan kembali ayat emas kita minggu lalu. Ayat emas kita minggu lalu diambil dari Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, adik-adik, ayat emas kita minggu ini diambil dari Mazmur 121 ayat 5. Tuhanlah penolongmu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Kita ulangi sekali lagi ya. Mazmur 121 ayat 5. Tuhanlah penolongmu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Nah adik-adik, ayat emasnya jangan lupa untuk dihafal dan dibuatkan dalam video lalu dikirimkan ke grup WA Sekolah Hari Minggu Skatik. Terakhir pengumpulan pada hari Jumat. Baik adik-adik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan tiap langkahku. Baik adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, siapkan Alkitab dan duduk yang tenang. Halo adik-adik, nah sekarang kita mau mendengar cerita, kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Kakak akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengar firman-Mu. Bantu kami ya Tuhan, agar firman-Mu ini bisa kami pahami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, siapa yang punya adik bayi di rumah? Adik bayi, ya. Nah adik bayi ini kira-kira gimana ya adik-adik? Kan dia masih kecil, masih belum bisa melakukan semuanya sendiri. Makan masih disuapin, betul kan? Nah iya, makan masih disuapin, masih dimandiin, masih dipakaikan pakaian. Nah begitu adik-adik. Nah cerita kakak hari ini bercerita tentang anak bayi yang masih kecil juga, masih belum bisa apa-apa sendiri, tapi
Tuhan menjadi penyelamat bagi dia. Nah, begini ceritanya adik-adik. Waktu itu di Mesir ada sepasang orang tua. Orang tua ini orang tua Israel, orang Israel. Nah, keduanya ini memiliki seorang anak bayi. Nah, kira-kira seperti ini nih adik-adik. Nah, dia punya anak bayi. Nih, anak bayi, lucu kan? Nah, dia punya anak bayi. Tapi adik-adik waktu itu kalau orang Israel yang ada di Mesir, kalau dia punya anak bayi laki-laki, anak bayi laki-lakinya itu tidak boleh hidup sampai besar, dia harus dibunuh, begitu adik-adik. Nah, orang tuanya ini akhirnya cuma bisa membesarkan si anak bayi ini cuma sebentar saja. Wah, kasihan sekali ya adik-adik. Jadi anak bayi ini walaupun dia lahir dari orang tuanya orang Israel, dia tidak bisa tinggal dengan orang tuanya. Karena dia laki-laki, dia harus dibunuh. Karena waktu itu Raja Mesir sangat kejam, begitu adik-adik. Nah, akhirnya orang tua dari si bayi ini mereka memikirkan bagaimana caranya agar si bayi ini, bayi kecil ini, kan bayi kecil ini tidak bisa berpikir apa-apa masih. Nah, bagaimana cara agar si adik bayi ini dia bisa tetap hidup? Oh, begini caranya. Begini caranya. Akhirnya orang tua dari si bayi itu dia mengambil keranjang. Nah, dia mengambil keranjang seperti ini adik-adik. Dia mengambil keranjang seperti ini. Lalu si anak bayi ini tadi ditaruh di dalam keranjang. Nah, anak bayi ini ditaruh ke dalam keranjang agar dia tetap aman. Dia ditaruh di dalam keranjang, kemudian keranjangnya ditutup seperti ini. Nah, keranjangnya ditutup supaya anak bayinya tidak kelihatan, supaya kecil ini tidak kelihatan. Nah, lalu keranjang ini dilarutkan di Sungai Nil, ditaruh di Sungai Nil, begitu adik-adik, ditaruh di Sungai Nil. Ternyata adik-adik si bayi ini dia punya seorang kakak perempuan. Nah, dia punya seorang kakak perempuan. Nah, kakak perempuan si adik bayi ini ya adik-adik, dia khawatir dengan adiknya yang ditaruh di dalam keranjang. Ditaruh di dalam keranjang dan ada di Sungai Nil. Karena itu dia terus memperhatikan adik kecil ini yang berada di dalam keranjang. Nah, pada waktu si adik kecil ini, adik bayi ini berada di dalam keranjang, lewatlah putri Firaun, putri raja Mesir. Dia lewat di Sungai Nil dan dia mendengar tangisan bayi ini. Dia mendengar tangisan bayi ini, dia melihat, wah, ada anak kecil, ada bayi di dalam keranjang. Wah, kasihan sekali. Karena itu kemudian si putri Firaun ini, putri raja ini, dia mengambil keranjang yang berisi anak bayi ini. Diambil. Lalu anak bayi ini diangkat menjadi anaknya putri Firaun tersebut. Nah, kemudian kakaknya si bayi ini menawarkan agar si anak bayi ini dia diasuh oleh seseorang yang tidak lain adalah ibunya sendiri. Nah, begitu adik-adik. Ini cerita ini berkisah tentang seorang anak bayi yang masih kecil, masih belum bisa melakukan apa-apanya segala sesuatunya sendiri. Tapi adik bayi ini adik-adik tetap disertai oleh Tuhan. Ada yang tahu nama adik bayi ini siapa? Ya, nama adik bayi ini adalah Musa. Dia adalah Musa adik-adik. Nah, dia waktu kecil dia tidak boleh dibiarkan hidup. Pada waktu pemerintahan Firaun pada waktu itu
dia tidak diperbolehkan hidup, lalu terpaksa dia ditaruh di Sungai Nil oleh kedua orang tuanya, dan dia ditemukan oleh putri Firaun. Tapi Tuhan sangat mengasihi Musa. Karena itu putri Firaun mengangkat Musa menjadi anaknya. Ia mengambilnya dari air, mengambilnya dari Sungai Nil, dan diangkat menjadi anaknya. Nah, inilah adik-adik bukti kasih Allah kepada manusia, bukti kasih Allah kepada kita. Nah, inilah Allah sangat mengasihi Musa. Walaupun dia masih kecil, dia belum bisa lakukan segala halnya sendiri, tapi Tuhan tetap mengasihi dia, Tuhan menyelamatkan dia. Sehingga nantinya adik-adik Musa akan menjadi seorang yang hebat. Begitu cerita pada hari ini. Jadi adik-adik, kalau misalnya adik-adik punya kesulitan, adik-adik punya pergumulan yang berat, atau ya punya kesulitan lah di dalam kehidupan adik-adik, tetap percaya bahwa Tuhan menyertai adik-adik dan Tuhan menyelamatkan adik-adik sekalian. Begitu ya. Nah, demikian cerita kakak pada hari ini. Mari kita baca dulu Alkitab kita dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Jadi ini cerita tentang bayi kecil tadi, tentang Musa. Nah, kakak akan bacakan buat kita semua. Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Judulnya Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi Sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di Sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi Sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya lah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dan perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri." Saud putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Nah, demikian firman Tuhan pada hari ini ya adik-adik. Mari kita berdoa. Kakak akan pimpin kita di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang Musa. Tolong kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami ketika kami sedang mengalami kesulitan. Kami tahu Tuhan adalah penyelamat bagi kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tadi dapat kita praktekkan dalam hidup kita. Sekarang, sebelum kita berdoa penutup, kita akan kembali lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yesus itulah satu-satunya. Haleluya, puji
Baik adik-adik, sekarang kita akan berdoa penutup. Baik adik-adik, untuk mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita kembali berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai sekolah hari minggu kami pada hari ini. Dan sekarang Tuhan, kami ingin mengakhirinya. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, memberikan kami kesehatan, agar di minggu yang akan datang kami boleh kembali bersama-sama untuk bersekolah minggu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Baik adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Pesan kakak jangan lupa berdoa dan baca Alkitab. Tetap di rumah dan sering cuci tangan. Sampai berjumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!